Jangan lupa, jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, kita di sini sesuai dengan undangan dari teman-teman media. Terima kasih banyak bahwa media sudah hadir di tempat ini, tempatnya di Gedung Juang. Kita bersama-sama kelompok Cipayung Plus serta perwakilan yang terdiri dari PBPMI, FMRI, PBHI, PPGMKI, LLND, Hima Budi, KMHDI, IMM, kami, PII, kemudian Hima Persis akan melakukan konferensi pers dengan judul Gagal Merdeka dari Covid. Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah COVID-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan. Pada semarak kemerdekaan ke-76 RI, Presiden dengan tegas menyampaikan dalam sambutannya bahwa pandemi itu seperti kawat candra di muka yang menguji, mengajarkan dan sekaligus mengasah. Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia, harus siap menghadapi dan mengelolanya. Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa. Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung 20 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari upper middle income country menjadi lower middle income country. Dan pada gilirannya mendongkrak tingginya angka kemiskinan sosial. Sistem pendidikan tampak gamang dalam menyelesaikan dirinya. Sementara ranah politik seolah terkesan kocar-kacir dalam meresponinya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita negara maju. Indonesia tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Korban jiwa layaknya efek domino dari kebijakan politik yang sesungguhnya tidak terukur. Keadaan semakin mencekam dengan adanya skema kebijakan serupa yang diusung berjilid-jilid tetapi tidak menjurus pada titik akhir yang jelas. Suatu keadaan yang memprihatinkan. Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target, lalu lintas komunikasi antar lembaga negara yang amburadul, korupsi bansos yang menggurita dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius. Hal ini mestinya dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan, sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas. Pada usia Republik Indonesia yang ke-76 tahun, kelompok Cipayung Plus menyatakan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan bergerak membantu pemerintah menyelesaikan pandemi ini. Berdasarkan perkembangan kondisi yang telah dilalui, melalui kajian yang panjang bersama di internal kelompok Cipayung Plus, dan berdasarkan filosofis kehadiran negara, bahwa negara diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, serta kembali pada konstitusi bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan keadilan adalah hak setiap warga negara. Dan negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak tersebut. Maka selain itu, gerakan bersama-sama ini dilakukan aksi sosial kemanusiaan dengan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari 11 organisasi, yaitu pengurus besar HMI, pengurus besar PMI, pengurus pusat GMKI, PPPMKRI, PP Hima Budi, PPKHMDI, DPP IMM, PP Kami, PP Hima Persis, PPPII, dan LMND menyuarakan sikap terkait kinerja pemerintah dalam mengendalikan keadaan pandemi COVID-19. Bersama-sama ini melakukan konferensi pers di Gedung Juang, menuntut yang pertama, Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju. Kedua, Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Ketiga, pemerintah harus membuat roadmap penanganan COVID-19 berlandaskan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Keempat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan COVID-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN dengan melibatkan para pakar dan ahli yang sesuai dengan bidangnya.
bukan memberikan porsi yang besar pada politisi atau pebisnis. Kelima, membentuk tim khusus komunikasi penanganan COVID-19 yang efektif dari terpusat sampai ke daerah. 6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima dan penyaluran bantuan sosial. Ketujuh, segera gratiskan biaya tes COVID-19, obat-obatan, vitamin, oksigen, dan mempercepat vaksinasi di kelompok rentan pelajar, mahasiswa, dan pesantren, dan menjamin ketersediaannya. 8. Segera evaluasi dan perbaiki sistem pendidikan dan bebaskan mahasiswa dari beban uang kuliah tunggal atau UKT. 9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan juga semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi. Hidup mahasiswa! Hidup! Ke-10, pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, kelas buruh seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha formal lainnya. Ke-11, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan transportasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ke-12, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku yang melakukan korupsi. 13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus untuk bersama-sama melakukan pengawalan atas kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Yang terakhir, 14, bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan negara. 20 Agustus 2021, kelompok Cipayung Plus. Semuanya kelompok Cipayung Plus yang ditandatangani Ketua Umum beserta stempel. Pertama, M. Abdullah Syukri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI. PB Haimi Raihan Aryatama, Pemkri Benediktus Papa, GMKI Jeffrey Hendrawan Bulto, LMND Muhammad Asrul, Hikmah Budi Wiryawan, Hima Persis Iqbal, KMHDI Iputu Yoga Saputra, kami Eleven Ismato, IMM Naji Prasetyo, Pelajar Islam Indonesia atau PI Rafani Tuaungs, ditandatangani dan stempel. Ini nanti coba di foto. Inilah merupakan suara dari kelompok Cipayung Plus berdasarkan kajian dan memberikan masukan dan suara kepada pemerintah bahwa Presiden Joko Widodo kami nilai gagal karena instruksinya kepada pembantu-pembantunya, menteri-menterinya itu tidak sampai dilaksanakan, sehingga perlu disuarakan agar Presiden Joko Widodo dapat melakukan perubahan-perubahan yang optimal terhadap tuntutan itu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, dan yang terakhir kami juga akan segera menginstruksikan di seluruh daerah untuk seluruh kelompok Cipayung Plus untuk melakukan posko bersama untuk bergerak membantu pemerintah. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Silakan. Teman-teman.